Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang tata laksana reaksi yang tidak adekuat. Nah, saya sering sekali mengucapkan kalimat ini sebagai salah satu penyebab dari kecacatan pada kusta. Nah, jadi cacat kusta itu penyebabnya dua. Yang pertama adalah tata laksana reaksi yang tidak adekuat, dan yang kedua adalah infiltrasi secara langsung kuman merusak jaringan tubuh penderita kusta. Secara mekanismenya akan saya jelaskan pada video terpisah. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan apa sih maksud tata laksana reaksi yang tidak adekuat. Nah, kata-kata adekuat itu artinya sebagaimana mestinya, proper, layak, sebagaimana aturan program, itu namanya adekuat. Kalau tata laksana reaksi yang tidak adekuat berarti tata laksana yang tidak sebagaimana mestinya, yang sesuai aturan. Apa saja itu? Nah, ini perhatikan nih. Karena kalau Anda melakukan ini atau terjadi pada diri Anda tata laksana reaksi yang tidak adekuat, ini resiko terjadi kecacatan. Oke, perhatikan. Yang pertama, tata laksana reaksi yang tidak adekuat itu sebenarnya reaksi tetapi tidak dianggap reaksi. Itu Anda nganggapnya itu wah wis biasa aja lah, itu tanda-tanda kemerahan biasa. Baik Anda maupun petugas kusta yang memang nggak tahu, yang tidak terampil, yang tidak pelatihan, seperti itu. Seharusnya itu reaksi tapi dianggapnya bukan reaksi. Yang kedua, sebenarnya itu reaksi berat tapi dianggapnya reaksi ringan. Nah, kan pengobatannya beda, Mas. Nah, ini juga tidak adekuat. Seharusnya mendapatkan pengobatan prednison atau metilprednison anti peradangan secara dosisnya tapering off, sesuai dosis yang menurun meruncing seperti itu selama 3 bulan, tetapi itu dianggapnya reaksi ringan, dikasih cuman paracetamol kayak, atau mungkin dikasih prednison tetapi dosisnya cuma 3x1 kayak, atau dosis yang tidak sesuai dengan tapering off. Itu namanya pengobatan yang tidak adekuat. Yang berikutnya itu reaksi tetapi diobati menggunakan obat lain. Ya, misalkan Anda sebagai pasien ngobati pakai herbal kayak, pakai obat yang lain atau obat antiinflamatori tapi yang tidak direkomendasikan untuk mengobati reaksi kusta. Nah, macam-macam seperti itu. Ya jelas itu nggak efektif dan itu tidak adekuat. Lagi-lagi kalau tidak adekuat, resiko cacat, Mas. Yang berikutnya, sudah ditangani menggunakan obat yang tepat. Misalkan sudah dikasih prednison atau metilprednisolon, tetapi dosisnya ngawur. Dosis ngawur ini jabarannya banyak. Yang pertama, seharusnya dosisnya, misalkan dosis tapering off, seharusnya sehari 8 butir, 8 tablet, tetapi diobati bukan 8 tablet. Nah, benar-benar tidak sesuai anjuran. Atau sama-sama 8 tablet tetapi minumnya bukan dosis tunggal. Yang seharusnya kan dosis tunggal 1x8 itu artinya sehari 1 kali, sekali minum 8 tablet. Tetapi Anda misalkan ngawur, dibagi tiap 3 jam, misalkan tiap jam 3 jam minum 1 tablet, 3 jam minum 1 tablet, 3 jam minum 1 tablet. Nah, seperti itu tentunya akan ngefek, Mas, kepada efektivitas pengobatannya seperti itu. Karena ada waktu paruh loh, ingat. Ya, terus peradangan yang seharusnya ditangani menggunakan obat yang sekali kerja dosisnya tinggi seperti itu, dosisnya jadi terpisah. Ya, efektivitasnya pasti beda dengan yang sesuai dengan saran atau sesuai dengan program. Yang berikutnya, dosis ngawur itu macam-macam. Misalkan yang seharusnya 8 tablet itu harus diminum 2 minggu berturut-turut seperti itu, tetapi Anda begitu 1 minggu merasa tanda-tanda peradangannya sudah menurun. Nah, ini lagi-lagi Anda memutuskan sendiri, sudah cukup lah, dosis tak kurangi lagi kayaknya terlalu banyak 8 tablet. Anda ngurangi sendiri, tidak menggunakan resep dokter, dikurangi sendiri jadi 6 tablet, jadi 4 tablet dan sebagainya. Ini juga terjadi di lapangan, Mas. Itu. Atau yang seharusnya tapering off itu terus sampai 3 bulan, Anda baru setengah bulan, Anda baru beberapa hari, terus Anda memutuskan sudah nggak ada yang dirasa, nggak ada gejalanya, nggak ada tanda-tanda peradangan, Anda nyetop sendiri atau ngurangi dosisnya sendiri. Itu. Terus dosis ngawur itu macam-macam. Ada yang seharusnya dosisnya naik tapi tidak naik. Nah, awas, dosis prednison, metilprednisolon itu bisa juga naik karena tanda-tanda peradangan naik. Loh, apakah tanda-tanda peradangan bisa naik? Bisa, Mas. Gara-gara apa? Faktor pemicunya tidak ditangani. Misalkan Anda reaksi gara-gara kecapean, ya kan? Tetapi selama pengobatan Anda aktivitasnya masih tinggi. Atau misalkan stresnya tidak ditangani. Nah, di tengah-tengah perjalanan reaksi Anda bisa tanda-tanda peradangannya tambah meninggi. Misalkan nyerinya tambah. Kalau nyerinya tambah, harusnya obat peradangannya juga menyesuaikan tanda-tandanya. Obat peradangannya harusnya dosisnya naik tetapi tidak naik. Nah, ini juga tidak adekuat, Mas. Nah, awas, hati-hati. Atau yang seharusnya turun tapi tidak turun. Dosisnya seharusnya turun, karena tanda-tanda peradangannya turun, Anda kok terus seperti itu. Itu juga tidak adekuat namanya.
Nah, atau misalkan seharusnya obatnya itu bertahan pada dosis yang sama itu, tetapi Anda malah turun. Contohnya adalah misalkan, ini seringkali terjadi, banyak itu di pengobatan sehari yang misalkan 4 butir atau 3 butir atau 2 butir, kebanyakan dosis di sini memanjang. Karena apa? Tanda-tanda peradangannya itu tidak menurun. Begitu tanda-tanda peradangannya begitu dosisnya mau diturunkan, tanda-tanda peradangannya masih. Ini kan problem Anda kebanyakan seperti ini. Akhirnya Anda bertahan di dosis 4 atau 3 atau 2 terus berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun. Sampai bosan, ini saya mau minum obat prednison ini sampai kapan? Pengobatan yang memanjang seperti itu. Kalau diturunkan sedikit langsung kumat, reaksinya langsung, tanda-tanda inflamasinya benar-benar tidak nyaman, memerah, nyeri, panas dan sebagainya. Akhirnya harus bertahan pada dosis tersebut. Nah, ini gara-garanya apa? Tidak dikaji faktor pemicunya apa. Harusnya dikaji, ditemukan, diatasi. Nah, ini namanya tidak adekuat juga, Mas. Yang seharusnya dosisnya tetap tetapi nurun. Artinya peradangannya akhirnya masih berlanjut. Akhirnya tidak efektif untuk menurunkan tanda-tanda peradangan. Seharusnya kalau tanda-tanda peradangannya masih, jangan turun dulu dosis prednisonnya, ditahan dulu pada dosis yang sama, dicari faktor pemicunya, diatasi faktor pemicunya sehingga tanda-tanda peradangannya menurun, barulah prednisonnya ikut turun, seperti itu. Atau misalkan dosis-dosis yang ngaco, misalkan saya hanya minum obat prednison jika ada tanda-tanda peradangan saja, padahal itu tanda-tanda peradangannya reaksinya reaksi berat, tetapi Anda hanya minum kalau ada yang dirasa. Ini juga banyak sekali kasus seperti ini, Mas. Awas, ini namanya tidak adekuat, tata laksana reaksi yang tidak adekuat. Wong Anda reaksinya reaksi berat tapi hanya minum prednison sesekali saja. Misalkan kemerahan atau bercak aktif yang ada di saraf tepi, misalkan di wajah ya, kan salah satu saraf tepi ada di wajah, merah misalkan, itu adalah reaksi berat. Tapi Anda karena sudah bosan konsultasi ke tenaga kesehatan, males ke puskesmas, males konsultasi, nggak mau belajar dan sebagainya, tidak aware bahwa itu adalah reaksi berat yang dapat menimbulkan kecacatan, Anda memutuskan sendiri beli prednison sendiri, minum dengan dosis ngarang. Ya, wes ya, ini banyak sekali yang seperti ini. Udah pokoknya saya hanya minum kalau saya lagi kerasa saja. Nah, padahal itu reaksi berat. Reaksi berat harusnya prednisonnya dosisnya tapering off. Anda ngaco, wis pokoknya sehari 3 kali saja. Yang kalau dirasa, kalau tanda-tandanya sudah peradangan, saya stop. Nah, ini yang mengakibatkan dosismu, peradanganmu bisa memanjang, kumat lagi. Ya karena belum selesai, belum tanda-tandanya menurun, itu masih ada tanda-tanda peradangan yang sebenarnya di level kecil, belum tuntas. Tapi karena ngaco pengobatannya, dosismu ngawur, ngarang sendiri, akhirnya memanjang. Kan ada yang bertahun-tahun itu di forum diskusi kusta. Saya minum obat prednison ini sampai muka saya bengkak, sampai 2 tahun saya minum terus. Masya Allah, 2 tahun minum prednison, ginjalmu Mas gimana? Wajahmu udah bengkak dan sebagainya. Nah, ini permasalahannya. Itulah jabaran, definisi, gambaran pengobatan reaksi yang tidak adekuat itu seperti itu. Tata laksana reaksi yang tidak adekuat apalagi, yaitu yang seharusnya periksa Anda tidak periksa. Pemeriksaan fungsi saraf yang seharusnya 2 minggu sekali saat reaksi, tapi Anda tidak dijalani, Anda tidak ke puskesmas, Anda tidak kontrol untuk melakukan pemeriksaan fungsi saraf. Disitulah yang akhirnya tidak terdeteksi tanda-tanda kecacatan, tidak terdeteksi apakah tanda-tanda peradangannya naik atau turun atau stagnan, sehingga dosisnya juga bisa menyesuaikan. Nah, ini kan kebanyakan dosisnya ngawur karena tidak melihat pemeriksaan fungsi saraf hasilnya seperti apa. Akibatnya cacat sendiri, Mas. Wes pokoknya manajemen reaksi ini penting sekali. Tata laksana reaksi ini penting sekali, harus adekuat, harus sesuai aturan. Anda ketik deh Bagus Johan Maulana tata laksana reaksi seperti apa di situ. Patuhi itu, Mas. Ya, kalau Anda ngawur resikonya cacat. Oke. Nah, terus reaksi-reaksi yang timbulnya nanti kapan-kapan setelah RFT, wah lebih kacau lagi di situ, sudah tidak dipantau, sudah merasa sembuh, merasa tidak akan kumat lagi. Lah wis sudah jauh dari tenaga kesehatan, wis ngawur sendiri apa sendiri, tidak pernah konsul. Lah di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang dimana tata laksana reaksimu itu sudah tidak adekuat, benar-benar tidak adekuat. Wis ngawur sendiri, minta obat sendiri, beli sendiri tanpa resep, wah secara ilegal seperti itu, menentukan dosis sendiri, wis ngaco, Mas. Akibatnya apa? Cacat, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.